Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa Kilas 7 di acara Kultum Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berpuasa pada bulan suci Ramadan? Kita berpuasa pada bulan suci Ramadan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Pembeda mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bagi siapa yang hadir di bulan itu, yaitu bulan Ramadan yang bulan Allah turunkan Al-Quran, maka hendaklah ia berpuasa. Para pemirsa Kilas 7 dalam acara Kultum Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaslah bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini merupakan petunjuk bagi manusia, pembeda mana yang hak dengan yang batil. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang Allah turunkan pada bulan suci Ramadan merupakan petunjuk bagi kita. Orang-orang yang membaca Al-Quran hendaknya mampu menunjukkan kebaikan, mampu mencegah kepada keburukan. Orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran adalah orang-orang yang hendaknya adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu. Saudaraku, para pemirsa Kilas 7 di acara Kultum Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang membaca Al-Quran, sesungguhnya ia sedang membaca pesan Allah. Bagi siapa yang membaca Al-Quran, sesungguhnya ia sedang membaca pesan Allah. Bagi siapa yang membaca pesan Allah ini, ketika ia mampu mengaplikasikan pesan itu di dalam kehidupannya, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran yang ia baca. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi manusia, pembeda mana yang hak dengan yang batil, mana yang benar dengan yang salah. Artinya adalah bagi siapa yang membaca Al-Quran, ia mampu menampilkan pribadi yang baik, ia mampu menampilkan etika yang baik, ia mampu menampilkan moral yang baik, ia mampu menampilkan akhlak yang baik. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran yang ia baca. Dan sebaliknya saudaraku, bagi siapa yang baca Al-Quran, ia baca Al-Quran, bahkan dia hafal Al-Quran, bahkan ia 1 juz, 2 juz hafal Al-Quran, bahkan ia musabaqah tilawatil Quran, dia juara membacakan Al-Quran, bahkan tidurnya dekat Al-Quran, kapan perlu dia hafal Al-Quran. Tetapi ketika ia tidak mampu menampilkan pribadi yang baik, akhlak yang baik dalam kehidupannya, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran itu, dia baca Al-Quran dan dia tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran yang dia baca. Saudara-saudaraku, pemirsa Kilas 7 di acara Kultum Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saudaraku, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Maka Rasul dikatakan bagaikan Al-Quran yang berjalan.
Karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Siapa gurunya baginda Rasulullah? Gurunya baginda Rasulullah mengaji Al-Quran adalah malaikat. Dan kita hendaknya sebagai umat Islam harus bisa membaca Al-Quran. Harus rajin kita membacanya. Dan bukan hanya membaca Al-Quran saja, tapi juga artinya. Supaya kita paham apa yang dipesankan oleh Allah, kita juga paham apa arti pesan Allah itu. Dan kita mampu menampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saudara-saudaraku, saat ini kita, baik pemerintah Kota Batam maupun kita di DPRD Kota Batam dengan tokoh-tokoh agama, kita telah bersepakat bahwa saat ini peraturan daerah Kota Batam sudah ada yang namanya anak-anak kita yang mau masuk SD, SMP, bahkan SMA harus punya sertifikasi bisa baca Al-Quran. Sesungguhnya ruhnya ini sebenarnya saudaraku, supaya umat Islam kembali lagi kepada surau, gerakan kembali ke surau, gerakan kembali ke masjid, gerakan kembali ke taman pendidikan Al-Quran, supaya umat Islam ini lebih betul memahami dengan Islam itu sendiri, supaya umat Islam lebih membaca pedoman hidupnya, yakninya Al-Quran. Maka oleh sebab itu saudaraku, bagi kita keluarga Islam dimanapun saudaraku berada, di pemirsa Kilas 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, marilah kita kembali menggerakkan kembali, gerakan kembali ke surau, gerakan kembali ke masjid, gerakan kembali mengaji. Jangan lupa saudaraku, di setiap waktu maghrib Kementerian Agama juga mengajak kita maghrib mengaji. Harus kita galakkan, kita dukung bersama-sama. Tujuannya adalah supaya kita umat Islam belajar Al-Quran, mempelajarinya, dan terpenting adalah mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi bagi kita umat Islam, generasi kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Tidak ada lagi saat ini kepada orang tua masyarakat umat Islam tidak lagi bisa baca Al-Quran. Semuanya kita harus membaca Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, dan mengamalkan apa-apa yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya bagi siapa yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran itu. Saya Safari Ramadan, anggota DPRD Kota Batam, mengucapkan selamat berpuasa Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.